Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelompok 2 praktikum algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas pada bab 8 dan 9, yaitu pointer dan juga linked list, yaitu ada single linked list, ada insert depan, belakang, hapus depan, belakang, kemudian sisip tengah, menghitung panjang list, serta menampilkan list. Nah, perintahnya itu menjelaskan seperti yang pada praktikum kemarin, insert dari 0 sampai minimal 3 data, kemudian hapus 3 atau minimal 3 data sampai 0. Oke, langsung saja. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada codingan C++-nya. Kemudian di sini ada penjelasan programnya. Nah, pertama-tama itu seperti biasa ada include IOStream-nya. Kemudian ada using namespace std. Nah, kemudian di sini ada struct node. Nah, struct node ini di dalamnya itu ada variabel data yang bertipe integer, kemudian node, ada pointer asterisk. Nah, ini tuh ada pointer anggota struct untuk menuju ke node berikutnya. Kemudian di sini mendefinisikan atau menginisialisasikan node asterisk head itu sama dengan 0. Jadi deklarasi pointer head yang menunjuk ke node pertama diinisialisasikan dengan 0 atau list kosong. Lanjut, ada in main-nya atau fungsi utamanya. Nah, di fungsi utama ini seperti biasa di sini di fungsi utamanya ini hanya langsung memanggil fungsi dan prosedur. Nah, sini ada insert depan, insert belakang, kemudian tampil list. Pertama kita akan lihat dulu insert depan. Insert depan itu Nah, di sini tuh ada prosedur insert depan. Variabel parameternya itu ada satu, yaitu data yang bertipe data integer. Kemudian node baru sama dengan new node. Nah, di sini node baru ini menyimpan node baru atau new node dengan memanggil fungsi node insert depan. Nah, membuat node baru dengan membuat node baru dengan alokasi memori dinamis. Nah, kemudian baru data sama dengan data. Nah, ini tuh untuk mengisi data node baru dengan nilai parameter. Kemudian selanjutnya baru next sama dengan head. Nah, ini mengarahkan pointer next node baru ke head saat ini. Kemudian headnya itu sama dengan baru, jadi mengubah head untuk menunjuk ke node baru. Selanjutnya tadi ada insert belakang. Nah, insert belakang ini dia prosedur void insert belakang dengan variabel parameter integer data, kemudian node asterisk dengan pointer asterisk baru sama dengan new node. Ini untuk membuat node baru. Kemudian baru data sama dengan data, ini untuk mengisi node baru. Kemudian baru next sama dengan 0. Nah, ini untuk set pointer next node baru ke 0, karena ini merupakan node terakhir.
Nah, di sini ada pernyataan kondisi jika head-nya itu sama dengan 0, maka head akan menyimpan node baru. Atau jika kosong, dijadikan node baru sebagai head. Nah, jika listnya itu tidak kosong, maka node bantu sama dengan head. Jadi ini sama dengan membuat pointer bantu untuk traversal. Nah, kemudian ada while bantu next tidak sama dengan 0. Jadi ini tuh transversal hingga menemukan node terakhir. Jika bantunya itu tidak berisi 0, maka bantu sama dengan bantu next atau pindah ke node berikutnya. Kemudian di sini ada masih masuk ke kondisi else, bantu next baru. Nah, jadi ini untuk menghubungkan node terakhir ke node yang baru. Tadi ada tampil list. Nah, tampil list itu, nah jadi di sini ada prosedur tampil list. Node bantu sama dengan head. Ini jadi pointer bantu untuk transversal. Kemudian di sini ada cetak isi list untuk menampilkan tabel. Nah, kemudian ada pernyataan while di sini. Jika bantu itu tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak bantu data sambil mengnextkan ke selanjutnya. Tapi data node berikutnya. Kemudian dia akan pindah ke node berikutnya dengan next. Nah, di sini ada 0. Nah, ini tuh untuk di akhir penanda akhir listnya. Oke. Nah, di sini ada sisip tengah posisi. Nah, ini dia akan memanggil sisip tengah. Sisip tengah tadi ada di atas prosedur. Nah, prosedur sisip tengah. Sisip tengah. Nah, di prosedur sisip tengah ini ada dua ada dua parameter, yaitu ada data dan juga posisi yang sama-sama integer. Nah, kemudian di sini ada pernyataan kondisi. Jika posisinya itu kecil atau sama dengan 0, maka insert depan data. Nah, ini akan memanggil fungsi insert depan yang tadi sudah dijelaskan di atas. Kemudian return saja ini berarti dia akan keluar dari fungsi. Kemudian node asterisk baru itu sama dengan node buat node baru. Kemudian baru data sama dengan data. Ini untuk mengisi data node baru. Kemudian node asterisk bantu sama dengan head. Itu seperti yang tadi itu hanya pointer bantu atau transversal. Nah, kemudian di sini ada perulangan untuk i sama dengan 1. Jika i kecil dari posisi min 1 dan bantu tidak sama dengan 0, kemudian i plus plus, maka bantu itu sama dengan bantu next atau pindah ke node berikutnya. Nah, di sini ada pernyataan kondisi lagi. Jika bantu tidak sama dengan 0, maka sambungkan node baru ke node setelah posisi atau baru next sama dengan bantu next. Bantu next ini sama dengan baru, ini untuk menyambungkan node sebelumnya ke node baru. Nah, ini jika posisinya itu di luar jangkauan, dia akan menampilkan posisi di luar jangkauan. Ini tampil list, tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ada untuk hitung panjang. Dia akan cetak hitung panjang, menghitung panjangnya link ke list.
ke layar. Hitung panjang di sini. Nah, di sini hitung panjang. Nah, di sini ada prosedur hitung panjang. Di sini ada dideklarasikan. Oh, di sini tidak ada variabel parameternya ya. Di sini ada diinisialisasikan, itu ada variabel panjang sama dengan 0 dengan integer. Kemudian node bantu itu sama dengan head. Jadi pointer bantu itu untuk transversal. Kemudian di sini ada while. Jika bantu itu tidak sama dengan 0, maka panjang itu akan ditambah 1. Yang tadinya panjangnya itu bernilai 0, jika dia tidak sama dengan jika linked bantunya itu tidak sama dengan 0, maka panjang itu akan bertambah 1. Lalu juga memproses bantu itu sama dengan bantu next untuk pindah ke node berikutnya. Jika selesai keluar dari dari while, atau jika bantunya sudah sama dengan 0, kemudian dia akan mereturn panjang ke fungsi hitung panjang, kemudian mengembalikannya ke fungsi main, kemudian akan dicetak ke layar. Selanjutnya ada hapus depan. Hapus depan ini void hapus depan. Nah, di void hapus depan ini tidak ada variabel parameter. Nah, di prosedur ini langsung ada pernyataan kondisi, atau langsung masuk ke pernyataan kondisi jika headnya itu tidak sama dengan 0, atau jika listnya itu tidak kosong, maka node hapus sama dengan head, yaitu simpan node yang akan dihapus ke variabel head. Kemudian head sama dengan hit next untuk pindah ke head node berikutnya. Kemudian delete hapus node dari memori. Jadi nilai yang ada di dalam hapus ini akan di delete atau dihapus dari node memori. Nah, namun jika listnya itu kosong, maka dia akan langsung mencetak list kosong ke layar. Kemudian di sini tampil list sudah. Hapus belakang. Selanjutnya itu hapus belakang. Nah, hapus belakang ini di sini prosedur hapus belakang langsung masuk ke pernyataan kondisi. Jika hitnya itu tidak sama dengan 0 atau jika listnya itu kosong, maka dia akan langsung mencetak list kosong ke layar. Namun jika tidak, apakah hit next atau hit selanjutnya itu sama dengan 0? Ini untuk kondisi yang jika hanya kondisinya itu linked listnya itu cuma ada satu node, maka hit itu akan dihapus dengan delete hit untuk menghapus node tersebut. Kemudian menginisialisasikan hit itu sama dengan 0. Nah, ini jika tidak, atau jika nodenya itu lebih dari satu, maka node asterisk bantu dengan pointer asterisk bantu itu diisi dengan head. Pointer bantu ini untuk transversal seperti yang tadi. Kemudian dia akan masuk ke pernyataan kondisi while. Jika bantunya itu jika bantu nextnya itu di sini nextnya itu 2 kali tidak sama dengan 0, ini transversalnya itu hingga node sebelum terakhir. Bantu sama dengan bantu nextnya itu untuk pindah ke node berikutnya. Kemudian jika kondisinya sudah tidak memenuhi lagi, maka delete bantu next. Jadi dia akan menghapus node terakhir, delete bantu next. Kemudian bantu next ini di set lagi dengan 0 atau kosong. Hapus depan sudah, hapus depan lagi sudah. Oke.
Oke, mungkin sekian video dari saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.